Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Kita baca firman, kita bernyanyi dari nyanyian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku satu Raja-Raja pasal yang ke-14 sampai dengan yang ke-17. Kematian anak Jerobeam. Pada waktu itu anak laki-laki Jerobeam yang bernama
Abiya jatuh sakit. Berkatalah Yerobeam kepada istrinya, bersiap-siaplah untuk pergi ke Silo ke rumah Nabi Ahia yang dahulu mengatakan bahwa saya akan menjadi raja Israel. Tetapi menyamarlah supaya orang tidak tahu siapa engkau. Bawalah untuk dia 10 roti, sedikit kue dan madu sebotol. Tanyalah kepadanya apa yang akan terjadi dengan Abiya, anak kita. Nabi itu akan memberitahukannya kepadamu. Maka pergilah istri Yerobeam ke rumah Nabi Abiya di Silo. Nabi itu tidak bisa melihat lagi karena ia sudah tua sama sekali. Tetapi Tuhan memberitahukan kepadanya bahwa istri Yerobeam sedang datang untuk menanyakan tentang anaknya yang sakit. Dan Tuhan juga memberitahukan kepada Nabi Abiya apa yang harus dikatakannya nanti. Ketika istri Yerobeam tiba di sana, ia berbuat seolah-olah ia orang lain. Tetapi begitu Nabi Abiya mendengar bunyi langkahnya di pintu, ia berkata, "Mari masuk. Saya tahu engkau istri Yerobeam. Tak usah berpura-pura. Ada berita buruk untukmu. Pulanglah dan beritahukan kepada Yerobeam bahwa inilah yang dikatakan Tuhan Allah Israel. Engkau telah kupilih dari antara rakyat dan kujadikan penguasa atas umat Israel. Engkau telah kuberikan kerajaan yang kurenggut dari keturunan Daud. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud. Ia setia betul kepadaku dan taat kepada perintahku. Ia melakukan hanya yang kusetujui. Tapi engkau melakukan kejahatan yang telah besar daripada yang dilakukan oleh mereka yang memerintah sebelum engkau. Kau meninggalkan aku dan membangkitkan amarahku dengan membuat berhala serta patung-patung dari logam untuk disembah. Karena itu aku akan mendatangkan celaka ke atas keluargamu. Semua keturunanmu yang laki-laki, apapun kedudukannya, akan dibunuh. Aku akan menyelapkan keluargamu sama seperti orang menyapu bersih kotoran. Anggota keluargamu yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di luar kota akan dimakan burung. Ingat, akulah Tuhan yang berbicara. Selanjutnya Nabi Abiya berkata kepada istri Yerobeam, "Nah, pulanglah sekarang. Pada saat engkau memasuki kota, anakmu itu akan meninggal. Seluruh rakyat Israel akan berkabung dan menguburkannya. Dialah satu-satunya anggota keluarga Yerobeam yang akan dikubur secara terhormat, sebab hanya dia yang berkenan di hati Tuhan Allah Israel. Israel akan diberi Tuhan seorang raja yang akan mengakhiri kedudukan keturunan Yerobeam sebagai raja. Harinya sudah tiba. Mulai sekarang Tuhan akan menghukum Israel sehingga tergoyang-goyang seperti gelagah di dalam air. Tuhan akan mencabut rakyat Israel dari negeri yang baik ini." Yang diberikannya kepada leluhur mereka,
ia akan mencerai-beraikan mereka ke seberang sungai Efrat, karena mereka telah membangkitkan kemarahannya dengan membuat patung-patung dewa Asyera. Tuhan akan meninggalkan Israel karena Yerobeam telah berdosa dan menyebabkan orang Israel pun berdosa juga. Setelah itu berangkatlah istri Yerobeam ke Tirsa. Pada saat ia masuk ke rumahnya, anaknya meninggal. Rakyat Israel berkabung lalu menguburkannya seperti yang telah dikatakan Tuhan melalui Nabi Abiya hambanya. Kematian Yerobeam. Kisah lainnya mengenai kisah lainnya mengenai Raja Yerobeam, yaitu memerintahkannya dan penerangan yang dipimpinnya sudah dicatat dalam buku sejarah raja-raja Israel. 22 tahun lamanya Yerobeam memerintah sebagai raja. Kemudian ia meninggal dan dikubur. Anaknya yang bernama Nadab menggantikan dia sebagai raja. Raja Rehabeam dari Yehuda. Ketika Rehabeam anak Salomo menjadi raja Yuda, ia berumur 41 tahun. Ia memerintah 17 tahun lamanya di Yerusalem. Dari seluruh Israel, kota itu telah dikhususkan Tuhan sebagai tempat ibadat kepadanya. Ibu Rehabeam ialah Naama dari bangsa Amon. Bangsa Yehuda melakukan yang jahat pada pemandangan Tuhan. Perbuatan mereka lebih membangkitkan kemarahan Tuhan daripada segala perbuatan leluhur mereka. Di atas bukit-bukit dan di bawah pohon-pohon besar, mereka membangun tempat-tempat penyembahan berhala dan mendirikan tugu-tugu serta patung-patung Dewi Asyera untuk disembah. Di tempat-tempat itu mereka mengadakan pelacuran sebagai penyembahan kepada dewa. Bahkan laki-laki yang bertugas sebagai pelacur, orang Yehuda, melakukan semua perbuatan keji yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang telah diusir Tuhan pada waktu orang Israel memasuki negeri itu. Pada tahun kelima pemerintahan Rehabeam, Sisak, raja Mesir, menyerang Yerusalem. Ia merampas semua barang-barang berharga yang terdapat di rumah Tuhan dan di istana raja, juga perisai-perisai emas yang dibuat oleh Salomo. Maka sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai perunggu dan mempersembahkannya kepada para perwira yang mengawal pintu gerbang istana raja. Setiap kali raja ke rumah Tuhan, para pegawai membaca perisai-perisai itu, kemudian mengabulkannya ke kamar jaga. Kisah lainnya mengenai Raja Rehabeam sudah dicatat dalam buku sejarah raja-raja Yehuda. Semua
pemerintahan Rehabeam selalu ada perang antara Rehabeam dan Jerobeam. Kemudian Rehabeam meninggal dan disebut dan dikubur di makam raja-raja di kota Daud. Abiam putranya menggantikan dia sebagai raja. Abiam raja Yehuda. Pada tahun ke-18 pemerintah Raja Jerobeam atas Israel, Abiam menjadi raja Yehuda dan memerintah selama 3 tahun di Yerusalem. Ibunya ialah Maaka, anak Absalom. Abiam melakukan dosa-dosa seperti ayahnya. Ia tidak terpengaruh Ia tidak sepenuh hati setia kepada Tuhan Allahnya. Berlainan dengan Daud kakek buyutnya, tetapi demi Raja Daud, maka Tuhan Allah yang dibentuk oleh Daud telah memberikan kepada Abiam seorang anak untuk menghentikan dia memerintah di Yerusalem dan mempertahankan kota itu. Tuhan melakukan hal itu oleh sebab Daud telah menyenangkan hatinya. Daud tidak pernah mengabaikan perintah-perintah Tuhan kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Perang antara Rehabeam dan Jerobeam yang dimulai pada masa Rehabeam masih berlangsung selama pemerintahan Abiam. Kisah lainnya mengenai Abiam sudah dicatat dalam buku sejarah raja-raja Yehuda. Abiam pun meninggal dan dimakamkan di kota Daud. Di kota Daud, anak-anaknya menjadi raja menggantikan dia. Asa raja Yehuda. Pada tahun ke-20 pemerintahan Raja Jerobeam atas Israel, Asa menjadi raja Yahudi. Ia memerintah di Yerusalem. Neneknya ialah Maaka, anak Abisalom. Seperti Daud nenek moyangnya, apa menyenangkan hati Tuhan? Semua pelacur yang bertugas di tempat-tempat penyembahan dewa disingkirkannya, dan semua berhala
yang didirikan oleh raja-raja yang memerintah sebelum dia dihapuskannya dari seluruh negeri neneknya, maka dipecatnya dari kedudukannya sebagai ibu suri, sebab ia telah membuat patung berhala yang cabul untuk Asyera, dewi kesuburan. Asa merobohkan berhala itu dan membakarnya di lembah Kidron. Meskipun tidak semua tempat penyembahan berhala dihancurkan oleh Asa, namun ia tetap setia kepada Tuhan sepanjang hidupnya. Semua emas dan perak yang telah dipersembahkan anaknya kepada Tuhan dibawanya ke rumah Tuhan. Begitu juga emas dan perak persembahannya sendiri. Semasa pemerintahan Raja Asa dari Yehuda dan Raja Baesa dari Israel, selalu ada perang antara kedua raja itu. Baesa menyerang Yehuda dan memperkuat kota Rama untuk menutup jalan keluar masuk Yehuda. Karena itu Raja Asa mengatasi semua emas dan perak yang masih ada di rumah Tuhan, dan istana raja lalu mengirimnya ke daerah kepada Ben-Hadad raja Syria. Anak Tabrimon, yaitu cucu Hezion. Barang-barang itu dikirim dengan perantaraan beberapa pejabat istana, disertai pesan berikut ini: marilah kita mengikat persahabatan seperti yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Bersama ini saya mengirim emas dan perak kepada sebagai hadiah dan mengajak Tuhan memutuskan hubungan dengan Baesa raja Israel supaya ia menarik kembali pasukannya dari wilayah saya. Ben-Hadad setuju dengan tawaran itu,
lalu menyuruh perwira-perwiranya bersama pasukan mereka menyeberang kota Israel. Mereka mengalahkan Yon dan Abel Bet Magma dan Kinerot di dekat danau Galilea, serta seluruh wilayah Naftali. Ketika bangsa mendengar itu, ia berhenti dan memperkuat Rama. Ia pergi ke Tirja dan untuk sementara waktu tidak berperang. Setelah itu, semua orang di seluruh Yehuda tanpa kecuali diperintahkan oleh Raja Asa untuk mengangkut batu dan kayu yang dipakai Baesa di Rama untuk memperkuat kota ini. Bahan-bahan itu dipakai Asa untuk memperkuat kota Mispa dan Giba, sebuah kota yang diwakili Banyuwangi. Kisah lain yang mengenai hantu. Kisah lain mengenai Raja Asa yang diberikannya kepada leluhur mereka. Ia akan mencerai-beraikan mereka ke seberang sungai Efrat, karena mereka telah membangkitkan kemarahannya dengan membuat patung-patung Dewi Asyera. Tuhan akan meninggalkan Israel karena Yerobeam telah berdosa dan menyebabkan orang Israel pun berdosa juga. Setelah itu, berangkatlah istri Yerobeam ke Tirza. Pada saat ia masuk ke rumahnya, anaknya meninggal. Rakyat Israel berkabung lalu menyembuhkannya melalui Nabi Abiya hambanya, melalui Nabi Abiya hambanya. Kematian Yerobeam. Ketika Rehabeam anak Salomo menjadi raja Yehuda, ia berumur 40 tahun. Ia memerintah 17 tahun lamanya di Yerusalem. Dari seluruh Israel kota itu telah dikhususkan Tuhan sebagai tempat ibadat kepadanya. Ibu Rehabeam ialah Naamah dari bangsa Amon. Bangsa Yehuda melakukan
yang jahat pada pemandangan Tuhan, perkemahan Tuhan daripada segala perbuatannya. Leluhur mereka di atas bukit-bukit dan di bawah pohon-pohon besar, mereka membangun tempat penyembahan berhala dan mendirikan tugu-tugu serta patung-patung Dewi Asyera untuk disembah. Di tempat-tempat itu mereka mengadakan pelacuran sebagai penyembahan kepada dewa. Bahkan laki-laki pun bertugas sebagai pelacur. Orang Yehuda menaklukkan semua perbuatan keji yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang telah diusir Tuhan daripada waktu orang Israel memasuki negeri itu. Pada tahun kelima pemerintahan Rehabeam, Sisak raja Mesir menyerang Yerusalem. Ia merampas semua barang-barang berharga yang terdapat di rumah Tuhan dan di istana raja, juga perisai-perisai emas, pada tahun kelima pemerintah Rehabeam, Sisak raja Mesir menyerang Yerusalem. Ia merampas semua barang-barang berharga yang terdapat di rumah Tuhan dan istana raja, juga perisai-perisai sekitar yang dibuat oleh Salomo. Maka sebagai gantinya Raja Rehabeam membuat perisai-perisai perunggu dan mempercayakannya kepada para perwira yang mengawal pintu gerbang istana raja. Setiap kali raja ke rumah Tuhan, para pengawal membawa perisai-perisai itu, kemudian mengembalikannya ke kamar jaga. Kisah lainnya mengenai Raja Rehabeam sudah dicatat dalam buku sejarah raja-raja Yehuda. Semasa pemerintahan Rehabeam, selalu ada perang antara Rehabeam dan Josafat. Kemudian Rehabeam meninggal dan dikubur di makam raja-raja di kota Daud. Abiam putranya menggantikan dia sebagai raja. Abiam raja Yehuda pada tahun ke-18
pemerintahan Raja Jerobeam atas Israel. Abia menjadi Raja Yehuda dan memerintah selama 3 tahun di Yerusalem. Ibunya ialah Maaka, anak Abisalom. Abia melakukan dosa-dosa seperti ayahnya. Ia tidak sepenuh hati setia kepada Tuhan Allahnya. Berlainan dengan Daud, kakek buyutnya, tetapi dengan Raja Daud, maka Tuhan Allah yang disembah oleh Daud telah memberikan kepada Abiam seorang anak untuk menggantikan dia memerintah di Yerusalem dan mempertahankan kota itu. Tuhan melakukan hal itu oleh sebab Daud telah menyerahkan hatinya. Daud tidak pernah mengabaikan perintah-perintah Tuhan kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Perang antara Rehabeam dan Jerobeam yang dimulai pada masa Rehabeam masih berlangsung selama pemerintahan Abiam. Kisah lainnya mengenai Abiam sudah dicatat dalam buku sejarah raja-raja Yehuda. Abiam pun meninggal dan dimakamkan di kota Daud. Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Asa Raja Yehuda. Pada tahun ke-20 pemerintahan Raja Jerobeam atas Israel, Asa menjadi Raja Yehuda. Ia memerintah 41 tahun lamanya di Yerusalem. Neneknya ialah Maaka, anak Abisalom. Seperti Daud nenek moyangnya, Asa menyenangkan hati Tuhan. Semua pelacur yang bertugas di tempat-tempat penyembahan dewa disingkirkannya, dan semua berhala yang didirikan oleh raja-raja yang memerintah sebelum dia dihapuskannya dari seluruh negeri. Neneknya Maaka dipercayainya dari kedudukannya sebagai ibu suri, sebab ia telah membuat patung berhala yang cabul untuk Asyeta, dewi kesuburan. Asa merobohkan berhala itu dan membakarnya di lembah Kuhtrom. Meskipun tidak semasa tempat penyembahan berhala dihancurkan oleh Asa, namun ia tetap setia kepada Tuhan sepanjang hidupnya. Semua emas dan perak yang telah dipersembahkan ayahnya kepada Tuhan dibawanya ke rumah Tuhan. Begitu juga emas dan perak persembahannya sendiri. Semasa pemerintahan Raja Asa dari Yehuda dan Raja Baya dari Israel, selalu ada perang antara kedua raja itu. Baesa menyerang Yehuda dan memperkuat kota Rama untuk menutup jalan keluar masuk Yehuda. Karena itu Raja Asa mengambil semua emas dan perak yang masih ada di rumah Tuhan dan istana raja, lalu mengirimnya ke Damasik kepada Bahdad raja Syria. Anak Tabrimom, yaitu cucu Hegion, barang-barang itu dikirim dengan perantaran
beberapa pejabat istana, disertai pesan berikut ini: marilah kita mengikat persahabatan seperti yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Bersama ini saya mengirim emas dan perak sebagai hadiah dan mengajak Tuan memutuskan hubungan dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia menarik kembali pasukan pasukannya dari wilayah saya. Ben-Hadad setuju dengan tawaran itu, lalu menyuruh perwira-perwiranya bersama pasukan mereka menyerang kota-kota Israel. Mereka mengalahkan Iyon dan Abel Bet Makta dan Kineror di dekat Danau Galilea serta seluruh wilayah Naftali. Ketika Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia pergi ke Tirza dan untuk sementara waktu tidak berperang. Setelah itu, semua orang di seluruh Yehuda tanpa kecuali diperintahkan oleh Allah untuk mengangkut batu dan kayu dari kayu yang dipakai Baesa di Rama untuk memperkuat kota itu. Bahan-bahan itu dipakai Asa untuk memperkuat kota Mispa dan Geba, sebuah kota yang wilayahnya Benjamin. Kisah lainnya mengenai Raja Asa. Yaitu kepahlawanannya dan kota-kota yang diperkuatnya sudah dicatat dalam buku sejarah raja-raja Yehuda. Pada masa tuannya, Asa menderita penyakit pada kedua kakinya. Ia meninggal dan dikubur di makam raja-raja di kota Daud. Yosafat putranya menjadi raja menggantikan dia. Nadab, Raja Israel. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Asa atas Yehuda, Nadab anak Yerobeam menjadi raja di Israel dan memerintah 2 tahun lamanya, sama seperti ayahnya yang memerintah sebelumnya. Ia pun melakukan yang jahat pada pemandangan Tuhan, sehingga menyebabkan orang Israel berbuat dosa. Baesa anak Abia dari suku Isasar berkomplot melawan Nadab. Ia lalu membunuh dia. Pada waktu itu Nadab dengan pasukannya sedang mengepung kota Gibeon di wilayah Filistin. Itu terjadi dalam tahun ketiga pemerintahan Raja Asa, Yehuda. Demikianlah Baesa menjadi raja Israel menggantikan Nadab, sebab
Setelah Baesa menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam sesuai dengan apa yang telah dikatakan Tuhan melalui hambanya Nabi Abiya dari Silo. Maka seluruh keluarga Yerobeam terbunuh, tidak seorang pun yang luput. Yerobeam berdosa dan menyebabkan orang Israel pun berdosa. Dengan demikian Yerobeam membangkitkan kemarahan Tuhan Allah yang disembah orang Israel. Ela Raja Israel. Pada tahun ke-26 pemerintahan Raja Asa atas Yehuda, Ela anak Baesa menjadi raja atas Israel. Ia memerintah di Tirza 2 tahun lamanya. Jimri seorang perwira yang mengepalai separuh dari pasukan berkereta berkelompok melalui Elia. Pada suatu hari di Tirza, Ela minum sampai mabuk di rumah Asa kepada rumah tangga istana raja. Lalu Jimri masuk dan membunuh Ela, kemudian menjadi raja menggantikan Ela. Itu terjadi pada direncanakan, sudah dicatat di dalam buku sejarah raja-raja Israel. Omri Raja Israel. Terjadilah perpecahan di dalam bangsa Israel karena ada yang ingin supaya Tibni anak Ginat menjadi raja, tetapi ada pula yang menghendaki Omri menjadi raja. Akhirnya mereka yang berpihak kepada Omri menang. Tibni mati dan Omri menjadi raja. Itu terjadi pada tahun ke-31 pemerintahan Raja Asa atas Yehuda. Omri memerintah sebagai raja atas Israel 12 tahun lamanya. Selama 6 tahun, yang pertama ia memerintah di Tirza, tetapi kemudian ia membeli sebuah gunung seharga 6.000 uang perak dari seorang bernama Semer. Lalu ia membangun sebuah rumah di gunung itu dan memakainya Samaria menurut nama Semer, pemilik lama gunung itu. Omri meletakkan dosa-dosa di tangannya. Omri melakukan dosa-dosa yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh raja-raja yang memerintah sebelum dia. Seperti Yerobeam,
Omri berdosa serta menyebabkan orang Israel pun berdosa dan menyembah dewa. Oleh karena itu, mereka membangkitkan kemarahan Tuhan Allah yang harus disembah oleh Israel. Kisah lainnya mengenai Raja Omri dan semua yang telah dilaksanakannya sudah dicatat dalam suku sejarah raja-raja Batak, raja-raja Israel. Setelah Omri meninggal dan dimakamkan di Samaria, Ahab anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahab dan Raja Israel. Pada tahun ke-38 pemerintahan Raja Asa atas Yehuda, anak-anak Omri menjadi raja atas Israel dan memerintah di Samaria 22 tahun lamanya. Ia melakukan dosa-dosa yang lebih besar pada pemandangan Tuhan daripada raja-raja sebelumnya. Belum cukup juga baginya hidup berdosa seperti Raja Jerobeam. Ia malah mengawini Isabel, anak Raja Etbal dari Sidon, dan ia beribadah kepada Baal. Ia mendirikan rumah ibadah di Samaria untuk Baal, dan di dalam rumah ibadat itu ia membuat sebuah mezbah untuk dewa itu. Ia membuat juga patung dewa Asyera. Ia melakukan lebih banyak dosa daripada yang dilakukan oleh semua raja Israel yang memerintah sebelum dia. Karena itu ia membangkitkan kemarahan Tuhan Allah yang harus disembah oleh orang Israel. Dalam masa pemerintahan Ahab, kota Jericho didirikan kembali oleh Hiel orang Betel. Tetapi seperti yang telah dikatakan sebelumnya oleh Tuhan melalui Joshua anak Nun, Hiel kehilangan dua anaknya. Abiram yang sulung meninggal ketika Hiel meletakkan dasar kota, dan Segub yang bungsu meninggal ketika Hiel memasang pintu gerbang kota. Elia dan musim kering yang hebat. Adalah seorang nabi bernama Elia. Ia berasal dari Tobe. Ia berasal dari Tisbe, suatu kota di wilayah Gilead. Pada suatu hari ia datang kepada Raja Ahab dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Allah yang disembah orang Israel dan yang saya layani, saya memberitahukan kepada Tuhan bahwa selama 2 atau 3 tahun yang berikut ini tidak akan ada embun atau hujan sedikit pun, kecuali kalau saya mengatakannya." Setelah itu Tuhan berkata kepada Elia, "Tinggalkanlah tempat ini, pergilah ke timur ke seberang sungai Yordan dan bersembunyilah di sana dekat anak sungai Kerit.
engkau dapat minum dari anak sungai itu, dan burung gagak akan kusuruh membawa Elia menuruti perintah Tuhan itu dan pergi ke anak sungai Kerit, lalu tinggal di situ. Ia minum dari anak sungai itu dan makan roti dan daging yang dibawa oleh burung gagak setiap pagi dan setiap sore. Setelah beberapa waktu lamanya, anak sungai itu pun kering karena tidak ada hujan. Elia dan janda di Sarfat. Kemudian Tuhan berkata kepada Elia, sekarang kau harus pergi ke kota Sariat, harus pergi ke kota Sarfat dekat Sidon dan tinggal di sana. Aku sudah menyuruh seorang janda di sana supaya ia memberi makan kepadamu. Maka pergilah Elia ke Sarfat. Ketika tiba di pintu kota itu, ia melihat seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Lalu kata Elia kepada janda itu, "Ibu, tolong ambilkan sedikit air minum untuk saya." Ketika janda itu sedang berjalan untuk mengambil air itu, Elia berseru, "Ibu, bawakanlah juga sedikit roti." Janda itu menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah yang disembah oleh Bapa, saya bersumpah bahwa saya tak punya roti. Saya hanya mempunyai segenggam tepung terigu di dalam mangkok dan sedikit minyak zaitun di dalam botol. Saya sedang mengumpulkan kayu api untuk memasak bahan yang sedikit itu supaya saya dan anak saya bisa makan. Itulah makanan kami yang terakhir. Sesudah itu kami akan menunggu mati saja." "Jangan khawatir, Ibu," kata Elia kepadanya. "Silakan ibu membuat makanan untuk ibu dan anak ibu. Tapi sebelum itu, buatlah dahulu satu roti kecil dari tepung dan minyak itu dan bawalah kemari. Sebab Tuhan Allah yang disembah orang Israel mengatakan bahwa mangkuk itu selalu akan berisi tepung dan botol itu selalu akan berisi minyak sampai pada saat Tuhan mengirim hujan ke bumi." Lalu pergilah janda itu melakukan apa yang dikatakan Elia. Maka mereka bertiga mempunyai persediaan makanan yang cukup untuk berhari-hari lamanya. Dan seperti yang sudah dikatakan Tuhan melalui Elia, mangkuk itu selalu saja berisi tepung dan botol itu pun selalu berisi minyak. Beberapa waktu kemudian anak janda itu jatuh sakit. Makin lama makin parah sakitnya sehingga ia meninggal. Lalu kata janda itu kepada Elia, "Hamba Allah, mengapa Bapak melakukan hal ini terhadap saya? Apakah Bapak datang untuk menyebabkan Allah ingat akan dosa saya sehingga anak saya harus meninggal?" Elia menjawab, "Bawa anak itu kemari." Lalu Elia mengambil anak laki-laki itu dari ibunya dan membawanya ke ruang atas, ke kamar yang ditumpangi Elia. Elia membaringkan anak itu di atas tempat tidur, lalu berdoa dengan suara yang keras,
"Ya Tuhan Allahku, mengapa Engkau mendatangkan celaka ini ke atas janda ini? Ia sudah memberi tumpangan kepadaku, dan sekarang Engkau membunuh anaknya." Setelah itu 3 kali Elia menelungkupkan badannya di atas anak itu sambil berdoa, "Ya Tuhan Allahku, hidupkanlah kiranya anak ini." Tuhan mendengar doa Elia. Anak itu mulai bernapas dan hidup kembali. Lalu Elia turun dari kamarnya sambil membawa anak itu kepada ibunya dan berkata, "Bu, ini anak ibu, ia sudah hidup kembali." Janda itu menjawab, "Sekarang saya tahu Bapak adalah hamba Allah dan perkataan Bapak memang benar dari Tuhan." Demikianlah bacaan firman Tuhan. Dan apa yang kita lihat tadi, Elia bisa menyembuhkan orang yang sudah mati, ya. Itulah mujizat yang dibuat oleh Elia sebelum dia diangkat Tuhan naik ke surga. Sekian bacaan firman Tuhan, dan Tuhan berkati. Amin. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching. Mwah.